Kita semua mungkin pernah melihat lukisan ini. Sebuah lukisan minyak di atas kayu poplar yang dibuat langsung dari tangan seniman jenius bernama Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Mona Lisa, nama lukisan ini. Ia menggambarkan sesosok wanita cantik dengan senyuman manis dan tatapan mistis, membuat banyak orang memandangnya sebagai ekspresi yang penuh misteri. Lukisan ini sering dianggap sebagai lukisan paling terkenal di dunia, di mana hanya ada sedikit karya seni lain yang menjadi pusat perhatian, studi, mitologi, hingga parodi. Bahkan ada sekitar 6 juta orang setiap tahunnya yang mengunjungi Museum Louvre di Prancis hanya untuk menyaksikan keindahan lukisan ini. Namun terlepas dari ketenarannya, nyatanya tidak ada yang pernah mengetahui secara pasti tentang siapa sosok wanita yang terlukis dalam lukisan ini. Leonardo memang tidak pernah meninggalkan petunjuk apapun, membuat identitas wanita dalam lukisan itu masih menjadi misteri hingga hari ini. Tapi setidaknya ada beberapa teori yang mungkin bisa kita jadikan referensi untuk membongkar misteri ini. Teori pertama yang paling diyakini oleh para ahli menyatakan bahwa sosok Mona Lisa dalam lukisan itu sebenarnya adalah Lisa Gherardini. Lisa Gherardini lahir di Florence, Italia pada tanggal 15 Juni 1479. Ia berasal dari keluarga sederhana yang kemudian menikah pada usia 15 tahun dengan seorang pedagang kain terpandang bernama Francesco del Giocondo. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 5 orang anak bernama Piero, Camilla, Andrea, Giocondo, dan Marietta. Lalu menurut teori ini, ayah Leonardo da Vinci yang bernama Ser Piero da Vinci adalah seorang notaris yang kebetulan bekerja dengan suami Lisa, yakni Francesco. Dari sinilah Francesco mengenal Leonardo sebagai pelukis handal, yang kemudian Francesco meminta Leonardo untuk melukis istrinya, yakni Lisa Gherardini, di mana lukisan itu dipesan Francesco untuk merayakan kelahiran anak mereka yang akan datang, yakni kelahiran Andrea. Teori ini bersumber dari sebuah buku biografi tentang Leonardo da Vinci yang dibuat oleh Giorgio Vasari pada tahun 1550. Dalam buku inilah Giorgio Vasari menyebutkan bahwa Mona Lisa adalah Lisa Gherardini. Dan oleh sebab itu juga lukisan tersebut diberi nama Mona Lisa yang berarti Nyonya Lisa, atau sering disebut juga sebagai La Gioconda yang artinya wanita periang. Pada tahun 2005, seorang profesor bernama Veit Props dari Universitas Heidelberg di Jerman juga menemukan catatan yang ditulis oleh Agostino Vespucci pada tahun 1503. Dalam catatan itu, Vespucci menceritakan bahwa ia sempat menemui Leonardo da Vinci ketika Leonardo sedang melukis Lisa del Giocondo alias Lisa Gherardini. Mengingat kala itu Leonardo da Vinci melukis Lisa Gherardini ketika Lisa sedang mengandung Andrea, para pakar pun menyebutkan bahwa tangan Mona Lisa yang menyilang di atas perutnya yang membulat adalah bukti bahwa pada saat itu Mona Lisa sedang mengandung. Selain itu, pemindaian inframerah juga menunjukkan adanya guarnelo yang menutupi bahu Mona Lisa, di mana guarnelo ini adalah semacam kain tipis yang pada saat itu kerap digunakan oleh wanita yang sedang hamil. Fakta lainnya yang tak kalah menarik dari teori ini adalah bahwa pada tahun 2007, ada 2 orang perempuan bersaudara bernama Natalia dan Irina Strozzi yang mengaku sebagai keturunan terakhir dari Mona Lisa. Mereka mengatakan bahwa Mona Lisa adalah nenek buyut mereka, dan mereka juga membenarkan bahwa Mona Lisa sebenarnya adalah Lisa Gherardini. Klaim itu pun didukung oleh profesor sejarah seni dari Universitas Syracuse di Italia bernama Hatfield, di mana profesor itu juga mengatakan bahwa Mona Lisa memanglah Lisa Gherardini, sehingga Natalia dan Irina Strozzi dapat begitu yakin bahwa itu adalah nenek moyang mereka. Namun sejauh ini tidak ditemukan sejumlah artikel yang menunjukkan bahwa kedua saudara ini dapat memberikan bukti yang lebih spesifik, sehingga pengakuan mereka sementara ini agaknya cukup meragukan dan tidak berbukti. Teori berikutnya yang juga menimbulkan banyak perdebatan menyebutkan bahwa sosok Mona Lisa sebenarnya adalah ibu Leonardo da Vinci yang bernama Caterina di Miolippi. Menurut profesor sejarah seni dari Universitas Oxford bernama Martin Kemp, Caterina adalah seorang gadis yatim piatu yang tinggal di daerah perkebunan di dekat kota Vinci, Italia, bersama nenek dan adik laki-lakinya yang bernama Papo. Menurut cerita Martin, ayah Leonardo, yakni Ser Piero, bertemu dengan Caterina, ibu Leonardo, ketika dirinya sedang berkunjung ke kampung halamannya di tahun 1451. Setelah pertemuan singkat itu, entah bagaimana ceritanya, Ser Piero menghamili Caterina yang kala itu masih berusia 15 tahun.
Kejadian itu pun dianggap kedua keluarga sebagai sebuah kecelakaan, sehingga Ser Piero dan Caterina pada akhirnya tidak memutuskan untuk menikah. Tahun berikutnya, Caterina pun melahirkan Leonardo. Caterina mengurus Leonardo selama beberapa tahun, hingga Leonardo kemudian dibesarkan oleh keluarga Ser Piero. Pada akhirnya, Caterina menikah dengan lelaki lain bernama Antonio de Piero Buti, di mana pernikahan mereka turut dibantu oleh keluarga Ser Piero. Menurut para ahli, Leonardo tidak banyak menghabiskan waktu dengan ibunya. Ia lebih banyak dibesarkan oleh keluarga ayahnya dan hanya memiliki sedikit memori masa kecil tentang ibunya. Dengan mempertimbangkan psikoanalisis tentang masa kecil Leonardo ini, seorang ahli bernama Sigmund Freud berspekulasi bahwa senyuman misterius milik Mona Lisa sebenarnya berasal dari ingatan Leonardo terhadap ibunya. Mungkin inilah alasan kenapa Leonardo selalu membawa lukisan itu kemanapun ia pergi sampai akhir hidupnya. Ini sama halnya dengan kebiasaan orang-orang di zaman sekarang yang gemar menyimpan foto orang yang dicintainya di dalam dompet dan membawanya kemanapun mereka pergi. Teori terakhir yang tidak kalah menarik bersumber dari seorang sejarawan seni bernama Silvano Vincidi, yang menyebutkan bahwa sosok Mona Lisa sebenarnya adalah penggabungan dari wajah Lisa Gherardini dan murid Leonardo da Vinci yang bernama Salai. Salai adalah seorang lelaki yang direkrut oleh Leonardo sejak usianya masih 10 tahun dan menjadi murid sekaligus asisten Leonardo dalam bekerja. Nama asli Salai sebenarnya adalah Gian Giacomo Caprotti, sedangkan Salai hanyalah nama panggilannya yang berarti setan kecil, karena semasa kanak-kanak Salai seringkali berbuat onar. Menurut penganut teori ini, Salai seringkali menjadi model bagi lukisan Leonardo. Hal ini dibuktikan dengan beberapa lukisan Leonardo yang memiliki wajah serupa. Contohnya saja seperti Saint Anne yang dilukis beberapa kali oleh Leonardo, di mana ketiganya memiliki wajah yang cukup mirip dengan wajah Salai yang ada di tengah. Kemudian lukisan lain yang memiliki wajah serupa adalah seperti Saint John the Baptist, Frieshead, Mona Vanna, dan tentu saja Mona Lisa. Lebih lanjut, Vincidi berspekulasi bahwa Mona Lisa sebenarnya adalah sosok androgini, yakni setengah pria dan setengah wanita. Vincidi juga mengaku bahwa selama 4 tahun terakhir, dirinya telah menggali tanah di bawah biara tua di Florence dengan harapan bisa menemukan kerangka Lisa Gherardini, sehingga dia bisa membuktikan teorinya itu. Namun, beberapa ahli membantah klaim Vincidi, salah satunya seperti Martin Kemp, yang menyatakan bahwa semua yang disampaikan Vincidi hanyalah fantasinya saja. Kemp juga menambahkan bahwa tidak ada yang mengetahui secara pasti seperti apa wajah asli Salai alias Gian Giacomo, sehingga teori Vincidi ini tidak bisa digunakan untuk memecahkan teka-teki lukisan Mona Lisa. Sebenarnya masih banyak lagi teori yang berspekulasi tentang identitas Mona Lisa ini. Misalnya saja seperti teori yang mengatakan bahwa Mona Lisa adalah Caterina Sforza, Isabel d'Este, Giuliano de Medici, dan bahkan ada yang berteori bahwa Mona Lisa sebenarnya adalah Leonardo da Vinci sendiri. Jadi, teori mana yang menurut kalian paling masuk akal? Apakah Mona Lisa adalah Lisa Gherardini, Caterina de Medici, Gian Giacomo Caprotti, atau mungkin kalian punya teori sendiri?